Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Denaf Kalem. Oke, di sini ada satu bungkus vegetarian mix. Jadi saya akan ngerebus terlebih dahulu ya sebelum diolah. Nah, airnya ini sudah saya didihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Masukkan mixer vegetariannya, rebus selama kurang lebih 3 menit dengan menggunakan api sedang. Nah, ini udah 3 menit berlalu ya teman-teman, proses perebusan vegetarian mix. Angkat, kemudian pindahkan ke dalam wadah yang bersih. Jangan lupa dimatikan api kompornya dan sisihkan. Selanjutnya masukkan 10 buah bawang merah, 5 siung bawang putih. Bawangnya sudah saya kupas dan cuci bersih ya. Kemudian tuang air secukupnya untuk proses penghalusan bumbu. Blender hingga bumbunya halus, kemudian sisihkan. Lanjut potong 3 batang daun bawang. Saya menggunakan yang ukuran yang kecil ya. Lakukan hingga seluruh daun bawang selesai dipotong, kemudian sisihkan. Oke teman-teman, penggorengannya sudah saya panaskan terlebih dahulu ya. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Di sini saya tidak menggunakan minyak dulu ya. Jadi saya menghilangkan dulu airnya. Nah, jika sudah asat seperti ini, baru tuangkan minyak sebanyak 3 sendok makan. Kemudian tumis bumbu hingga berubah warna dengan menggunakan api yang sedang. Nah, jika sudah berubah warna seperti ini, kecoklatan, kemudian masukkan vegetarian mix yang sudah direbus terlebih dahulu. Aduk-aduk hingga tercampur merata dengan bumbu. Kemudian masukkan 1 sendok makan kari bubuk, 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur, 1/4 gelas air. Masak kembali vegetarian mixnya dan diamkan sesaat. Sambil menunggu, saya akan pecahkan 2 butir telur dan kocok lepas. Jika telurnya selesai dikocok seperti ini, siap untuk dituangkan ke dalam vegetarian mix. Masukkan dulu 1 sendok teh merica bubuk, kemudian tuang kocokan telur, aduk-aduk hingga tercampur merata. Kemudian masukkan daun bawang dan masak hingga daun bawangnya layu. Oke, jangan lupa untuk dikoreksi rasanya ya teman-teman. Saya akan mencicipi rasanya. Rasa garamnya pas, manisnya dapat, mericanya juga dapat. Jika kalian suka yang asin, boleh ditambahkan ya garamnya. Jangan lupa matikan api kompornya jika sudah sesuai dengan rasanya. Pindahkan ke dalam wadah dan siap untuk kita beri isian. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan 25 lembar kulit lumpia. Saya menggunakan yang instan saja yang sudah jadi. Kemudian ada air dan juga isian sayurannya. Kemudian ambil 1 lembar, saya gunakan sebagai contoh ya. Ambil kurang lebih 2 sendok makan isian sayuran vegetarian yang sudah dimasak. Kemudian ambil bagian ujungnya dan kita lipat seperti ini. Saya rasa teman-teman juga udah tahu ya gimana cara ngelipat risolesnya. Nah, kemudian lipat seperti ini, kita rapikan dan beri lemnya dengan menggunakan air kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jika sudah dibasahin dengan air, tinggal dikatkan dan siap deh. Nah, saya akan mencontohkan yang satu lagi ya, dan lakukan hingga seluruh kulit lumpianya selesai diberi isian dengan vegetarian mix yang sudah dimasak. Di sini kenapa saya menutupnya dengan menggunakan serbet, supaya kulit lumpianya tuh tetap lembab ya, jadi nggak mudah kering.
Seperti ini teman-teman, kulit lumpia yang sudah diisikan sayuran. Lanjut kita ke tahap untuk menggoreng. Nah, di sini saya sudah panaskan minyak goreng secukupnya dengan menggunakan api sedang. Kemudian masukkan lumpia sayur dan masak hingga sisi bagian bawahnya berubah warna kuning kecoklatan. Kemudian dibalik. Jika seluruh lumpia sayurnya sudah selesai dibalik seperti ini, kemudian masak hingga matang. Kemudian angkat dan jangan lupa untuk disaring ya teman-teman, supaya tidak terlalu berminyak. Lakukan dengan cara yang sama untuk menggoreng sisa kulit lumpia. Nah, di sini jika minyaknya ini kotor seperti ini, diangkat dulu ya kotoran-kotorannya, supaya nanti proses penggorengan yang kedua itu kulit lumpianya tidak berasa gosong gitu. Oke teman-teman, lanjut hingga seluruh proses penggorengan ini selesai. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktunya saya langsung masuk ke tahap untuk membuat saus cocolan untuk lumpia sayur. Panaskan 1,5 sendok makan minyak goreng dengan menggunakan api sedang, kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Di sini bumbunya itu 6 buah cabai rawit dan 3 siung bawang putih. Tumis hingga bumbunya matang, kemudian masukkan setengah gelas air panas dan masukkan saus 3 sendok makan saus tomat dan 5 sendok makan saus sambal. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir. Aduk-aduk hingga tercampur merata seluruhnya dengan bumbu. Kemudian tuang larutan maizena. Nah, untuk maizenanya ini saya menggunakan kurang lebih setengah sendok makan maizena dicampurkan dengan 2 sendok makan air dan masak hingga sausnya itu mendidih. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa dikoreksi rasanya. Jika sudah pas, matikan api kompor dan siap untuk disajikan bersama lumpia sayur. Sudah jadi ya teman-teman, lumpia sayur buatan saya. Cantik ya warnanya, kuning keemasan. Oke, saya akan mencoba mencicipi salah satunya dengan dicocol dengan saus sambalannya. Rasanya itu mantul banget ya, kriuk-kriuk. Pedasnya dapat, manisnya dapat, dan juga tidak asin. Pas, pokoknya perfect ya, sempurna. Oke teman-teman, sebagai cemilan di sore hari ataupun di pagi hari, mantap ya. Selamat mencoba, semoga terinspirasi.